Pemirsa, di akhir pekan salah satu ruang terbuka hijau yang ada di wilayah Jakarta Selatan, yakni Kebun Bibit Kasamora, ramai pengunjung. Kebun Bibit Kasamora yang berlokasi di Ciganjur, Jakarta Selatan menjadi daya tarik pengunjung datang ke lokasi ini. Sejumlah pengunjung membawa buah hatinya untuk berolahraga sekaligus mengenalkan berbagai jenis tumbuhan kepada anak-anak. Pasalnya di sini ada 180 jenis bibit tanaman hijau yang dikembangbiakan. Wisata murah alias gratis ini dimanfaatkan warga untuk piknik bersama teman maupun keluarga. Iya, karena nggak komedian jadi. Pemirsa, untuk mengetahui lokasi pembibitan dan budidaya tanaman di Kebun Bibit Kasamora Ciganjur, Jakarta, pemirsa sudah bersama kami rekan Yasmin Atania. Halo, selamat siang rekan Yasmin. Apa saja aktivitas yang bisa dilakukan di sana ya rekan Yasmin? Ya baik, selamat siang Pram, Syafat dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Kebun Bibit Kasamora yang berlokasi di Ciganjur, Jakarta Selatan. Dan ini merupakan satu dari 2.566 ruang terbuka hijau yang ada di wilayah Jakarta. Dan untuk saat ini situasinya memang terpantau cenderung lebih sepi ya jika dibandingkan dengan pagi tadi. Pasalnya pagi tadi banyak masyarakat yang datang ke sini untuk berolahraga karena di sini disediakan fasilitas jogging track yang dimanfaatkan oleh warga dan menjadi salah satu favorit aktivitas yang dilakukan oleh warga di sini. Selain itu tadi juga terpantau ada sejumlah keluarga yang melakukan aktivitas piknik di lahan terbuka. Ada juga yang tadi senam begitu bersama ibu-ibu senam PKK nampaknya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan Kebun Bibit Kasamora ini, saya akan bertanya langsung kepada Pak Adi Puryanto selaku Kasatpel Pembibitan dan Budidaya Tanaman UPPT Distamhut DKI Jakarta. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Mbak Yasmin. Pak Adi, untuk konsep dari Kebun Bibit Kasamora ini seperti apa sih Pak? Ya, sebenarnya konsep Kebun Bibit di Kasamora ini yaitu sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai perbanyakan tanaman. Ya, itu juga ada jenis-jenis tanaman yang tahan panas, juga tanaman peneduh. Boleh diketahui bahwa di Kebun Bibit sini ada sekitar 180 jenis tanaman yang bisa diperbanyak. Itu tanaman-tanaman berfungsi sebagai estetika penghias taman dan jalur yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Oke. Iya, Pak. Pak, untuk tanaman itu apakah diperjualbelikan untuk umum atau seperti apa, Pak? Kalau untuk jenis-jenis tanaman yang ada di sini ya, itu nggak diperjualbelikan untuk umum. Hanya kalau misalnya masyarakat bisa meminta jenis-jenis tanaman tersebut melalui instansi ya, misalnya RT RW mengetahui lurah, instansi lain seperti Dinas Sumber Daya Air, Dinas Jasa Bina Marga gitu bisa mengajukan permohonan. Iya. Pak, terakhir Pak, terkait dengan jam operasional dari taman, maksud kami dari Kebun Bibit ini dari pukul berapa sampai pukul berapa sih Pak? Oke, kalau untuk jam operasional untuk Kebun Bibit sendiri sebenarnya jam 7.30 sampai jam 4 sore ya, jam 16. Tapi karena antusias dari warga yang mau berolahraga di sini, itu kan ada petugas Pamdal yang nanti akan membukakan pintu. Jam 6 pun juga udah dibukakan pintu, terutama untuk hari Sabtu dan hari Minggu, Mbak. Oke, iya. Baik. Terima kasih banyak Pak Adi atas informasinya. Iya, Pram, Syafat dan juga pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Pak Adi. Dan bagi masyarakat yang masih bingung ingin menghabiskan waktu akhir pekan kemana, Anda bisa langsung datang nih ke Kebun Bibit Kasamora. Selain tadi wisata murah, gratis, di sini juga Anda dapat merasakan bagaimana suasana yang adem, asri dan juga nyaman. Pram, Syafat. Ya, terima kasih Yasmin Atania langsung dari Kebun Bibit Kasamora, Jakarta Selatan. Sementara itu pemirsa, Taman Puring Jakarta Selatan kini menjadi wisata baru bagi warga DKI Jakarta usai direvitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Ya, pemirsa, sejumlah anak penuh antusias bermain di taman ini dan usai dilakukan revitalisasi, Taman Puring kini menjadi destinasi wisata baru ramah anak yang dilengkapi sejumlah fasilitas anak. Seperti wall climbing, rocking elephant, air mancur, perosotan hingga ayunan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui keramaian Taman Puring usai direvitalisasi pemirsa oleh Pemprov DKI Jakarta, sudah bersama kami rekan Yola Dwiyanti di sana. Yola, apakah anak-anak masih ramai mengunjungi hingga siang hari ini di sana? Silakan Yola. Ya, selamat siang Pram, Syafa, dan juga pemirsa. Memang usai dilakukan revitalisasi oleh Pemprov DKI Jakarta, kini Taman Puring Jakarta Selatan menjadi destinasi wisata baru yang tentunya ramah untuk anak. Dan sejak pagi tadi kami memantau memang pada Sabtu pagi tadi ini anak-anak ramai mengunjungi Taman Puring Jakarta Selatan dikarenakan memang taman yang berlokasi di Jalan Kiai Maja, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini dilengkapi oleh sejumlah fasilitas anak, yakni ada wall climbing, elephant rocking, dan juga ada perosotan, ayunan, serta ada satu spot yang menjadi favorit bagi anak di sini adalah air mancur. Meskipun pada siang hari ini tidak dioperasikan, namun dikarenakan memang air mancur ini dibagi menjadi 3 sesi, yakni sesi pertama pada pukul 7 hingga 9 pagi tadi, dan sesi kedua ini akan dilanjutkan pada pukul 12 hingga 1 siang nanti, dan sesi ketiganya akan dimulai pada pukul 4 hingga 5 sore hari nanti. Dan juga selain fasilitas anak, Taman Puring Jakarta Selatan ini juga dilengkapi dengan jogging track dan juga ada skateboard, yang mana ini menjadi tempat yang sangat cocok untuk berolahraga sambil menghirup udara segar di sini. Karena Pram, Syafa, dan juga pemirsa, memang pohon-pohon di taman ini sangat rindang sehingga ini menghasilkan udara yang segar begitu. Kembali ke Anda Pram dan juga Syafa. Ya, terima kasih Yola Dwiyanti langsung dari Taman Puring Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk bersosialisasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, prajurit TNI AD yang tergabung dalam Satgas Ksatria Tengkorak dari Posramil Japugau J atau J2 Intan Jaya Papua membuat sarana tempat bermain anak sebagai sarana hiburan dan mengekspresikan dunia bermain anak. Sesuai tugas dan Satgas YPR 305 Tengkorak, Letkol Infanteri Ardiansah Posramil Japugau 2 dijadikan sebagai pos pangkal pendidikan, keagamaan, hiburan, rekreasi, dan pelayanan. Dipimpin Letu Infanteri Wirawijaya, Ksatria Tengkorak Posramil Japugau 2 pun bergerak menyediakan program bidang penyediaan dan pelayanan air bersih serta penyediaan fasilitas hiburan dan rekreasi bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Sekelompok anak-anak yang setiap sore bermain sepak bola di area kosong dekat pos pun diberi fasilitas dengan dibuatkan lapangan sepak bola, mulai dari garis lapangan, tiang gawang berikut jaringnya, sekaligus memenahi pintu masuk dengan menuliskan Taman Bermain Anak-anak Japugau 2. Kini, anak-anak semakin antusias bermain bola setelah ada fasilitas lapangan yang memadai. Serasa di kampung sendiri, para Ksatria Tengkorak bersatu padu mengatur anak-anak bertanding dan berharap masyarakat Papua semakin bahagia dan sejahtera. Dari Intan Jaya Papua, tim iNews melaporkan. Hari Santri 2022, Kementerian Agama menggelar Kongres Aksara Pegon pertama di Indonesia. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.